Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Rahmawati, SOS, pengampu mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Suko Mojokerto. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang materi kearifan lokal pada kelas 12 semester 2. Ini saya dedikasikan pada lomba GCC PET 3 Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Sebagai pendahuluan, saya akan mendeskripsikan bahwa kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri, di mana kearifan lokal ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Secara konsep sosiologi, pengertian kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Tujuan dari kearifan lokal adalah untuk melindungi budaya lokal dari budaya asing. Kearifan lokal juga mempunyai manfaat untuk mempertahankan lingkungan dari kerusakan. Fungsi kearifan lokal ada 3. Yang pertama, sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kedua, untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup. Yang ketiga, untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara Saraswati, kepercayaan, dan pemujaan. Nilai-nilai kearifan lokal ada banyak. Di sini saya tuliskan ada 4. Yang pertama, nilai religius. Yang kedua, nilai estetika. Yang ketiga, nilai moral. Dan yang keempat, nilai toleransi. Di mana nilai-nilai kearifan lokal ini ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang terwujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan, keterampilan, serta tata nilai dan etika. Pentingnya kearifan lokal bagi generasi muda. Yang pertama, melahirkan generasi yang kompeten dan bermartabat. Yang kedua, merefleksikan nilai-nilai budaya. Yang ketiga, berperan serta dalam membentuk karakter bangsa. Yang keempat, ikut berkontribusi demi terciptanya identitas bangsa. Yang kelima, ikut berkontribusi demi terciptanya identitas bangsa. Dan yang kelima, ikut andil dalam melestarikan kebudayaan. Proses terjadinya kearifan lokal. Pembentukan dari kearifan lokal sejatinya dimulai dari berbagai macam bentuk, dari ide yang dimulai oleh seseorang yang selanjutnya dari gagasan itu sendiri akan dimasukkan ke dalam gagasan orang lain yang akan menciptakan
sebuah gagasan yang memiliki sifat kolektif. Ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, sanggup bertahan terhadap budaya luar. Kedua, mempunyai kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Yang keempat, memiliki kemampuan mengendalikan. Dan yang kelima, sanggup memberi petunjuk pada perkembangan budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal. Kerukunan keberagaman dalam wujud praktek sosial yang dilandasi suatu kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya, nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Contoh-contoh kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama, hutan larangan adat di Riau, awit-awit di Lombok Barat dan Bali, cincowong di Jawa Barat, serta hukum sasi di Maluku. Kearifan lokal di lingkungan pedesaan tercermin pada 1. Layanan penyambutan tamu. Yang kedua, layanan aktivitas wisata pedesaan. 3. Layanan atas rasa aman dalam berkunjung. 4. Layanan atas rasa nyaman berkunjung. Dan yang kelima, layanan kemudahan berinteraksi serta kesempatan belajar kelokalan. Dampak kearifan lokal. Dampak dari mempelajari kearifan lokal adalah peserta didik diharapkan mampu mentaati tata aturan-aturan baik di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Nilai-nilai yang terkandung dari kearifan lokal adalah nilai budaya disiplin, nilai saling menghormati, dan nilai kerjasama. Peran kearifan lokal penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya. Berkembangnya kearifan lokal tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungannya. Manfaat dari sikap kearifan budaya lokal. Pendidikan berbasis kearifan lokal bermanfaat antara lain 1. Melahirkan generasi yang kompeten dan bermartabat, merefleksikan nilai-nilai budaya, berperan serta dalam membentuk karakter bangsa, ikut berkontribusi demi terciptanya identitas bangsa, dan yang terakhir, ikut andil dalam melestarikan budaya. Cara untuk melestarikan kearifan lokal. Yang pertama, pendidikan tentang budaya daerah. Yang kedua, mengenali budaya daerah sendiri. Yang ketiga, dilaksanakan lomba budaya daerah. Yang keempat, mendukung upaya pengembangan budaya daerah. Yang kelima, diadakan pentas seni daerah. Dan yang terakhir, memilih budaya asing agar tidak mematikan budaya daerah dan nasional. Kearifan lokal sebagai pertahanan budaya. Dengan adanya kearifan lokal, nilai-nilai tradisi dan kebudayaan di masyarakat akan tetap terjaga dan lestari, sehingga masyarakat dapat hidup sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Peran kearifan lokal dalam pembangunan karakter bangsa. Tujuannya adalah untuk menggali partisipasi ide dan gagasan dari setiap peserta dengan identitas budaya sebagai potensi model kultural kehidupan berbangsa. Bagaimana kearifan lokal dapat terbentuk dalam masyarakat? Pembentukan kearifan lokal sejatinya dimulai dari berbagai macam bentuk, dari ide yang dimulai dari seseorang yang selanjutnya dari gagasan itu sendiri akan dimasukkan ke dalam gagasan orang lain yang menciptakan sebuah gagasan yang memiliki sifat kolektif. Kearifan lokal tangible dan intangible. Dilihat dari bentuknya, maka kearifan lokal ini terbagi menjadi dua.
yakni tangible, berwujud bisa dilihat, bisa diraba, dan yang kedua intangible, tidak terwujud, tak bisa dilihat pun diraba. Keterkaitan positif kearifan lokal dengan perkembangan teknologi. Kearifan lokal memiliki keterkaitan positif dengan teknologi. Hal ini dapat dicontohkan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam. Kearifan lokal mengajarkan untuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Unsur-unsur yang terkandung dalam kearifan lokal. Yang pertama, nilai lokal. Yang kedua, keterampilan lokal. Dan yang ketiga, pengetahuan lokal. Ruang lingkup kearifan lokal. Yang pertama, norma atau peraturan yang diterapkan. Kedua, ritual atau upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga, lagu rakyat dan cerita rakyat mengenai sejarah dari masyarakat tersebut. Pengetahuan yang dimiliki oleh para sesepuh di masyarakat tertentu. Dimensi kearifan lokal. Yang pertama, dimensi pengetahuan lokal. Kedua, dimensi nilai lokal. Yang ketiga, dimensi keterampilan lokal. Yang keempat, dimensi sumber daya lokal. Yang kelima, dimensi mekanisme pengambil keputusan lokal. Dan yang terakhir, dimensi solidaritas kelompok lokal. Bagaimana kearifan lokal dapat mengatasi masalah sosial dalam masyarakat? Kearifan lokal dapat mengatasi masalah sosial dalam masyarakat melalui 1. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup manusia lokal secara arif dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup. Yang kedua, kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma, tindakan, tingkah laku masyarakat. Demikian yang bisa saya sajikan. Ya, ini profil saya. Ya. Alamat websitenya rahmafatkur@gmail.com. Nomor handphone saya di sini dan saya berdomisili di Dusun Kedung Bendo Gang 2, RT 2 RW 6, Desa Gemakan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.